Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi terang jalan kami, pelita bagi kami, sehingga kami dapat berjalan terus di tengah-tengah dunia yang makin gelap ini. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami, berkati juga kami hamba-Mu, supaya firman-Mu itu dapat kami sampaikan. Katakanlah isi hati-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Salam. 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 Salam ya. Kita harus selalu semangat ya dalam memuji Tuhan. Tadi puji Tuhan dari kesaksian daripada Ibu Yuli ya, bahwa di tengah-tengah acara yang katanya 1.000 orang nggak masuk ini ya, nggak masuk hitungan catering itu, tapi kenapa bisa makan semuanya itu? Nah itu Tuhan menyediakan, seperti waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang, dari 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000. Itu laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. 15.000 orang minimal ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberikan mujizat ya. Mujizat diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau itu harus kita saksikan. Walaupun seperti itu ya, orang lain biar aja orang lain masa bodoh ya. Harus kita saksikan karena kita mengalami. Saksi itu mengalami, melihat, mengalami, baru saksikan. Saya menyaksikan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal ya secara duniawinya. Tapi bisa juga Tuhan ada terus tambah nasi terus nggak habis-habis. Ya, sampai begitu banyak orang, sampai semuanya nggak dipermalukan oleh Tuhan. Ingat perjamuan pertama kali Tuhan memberikan pada mujizat di Kana itu habis anggur karena banyak juga ininya tamu-tamunya, tapi tidak dipermalukan oleh Tuhan. Ada terus anggur. Ya itu adalah suatu mujizat. Jadi mujizat itu ya miracle. Tadi kan saya nyanyikan miracle. Miracle itu happen when you believe. Mujizat terjadi ketika kamu percaya. Ya. Jangan kamu gimana nggak percaya. Itu orang nggak percaya. Sedikit aja kebimbangan tidak jadi. Harus percaya 100%. Ya, miracle happen when you believe. Nah, itu sudah disaksikan. Jadi kita baik-baiklah kita harus bersaksi loh, ya. Jangan jadi jemaat Tuhan udah 10 tahun nggak pernah bersaksi. Apa ini? Itu namanya KTP. Apa itu? Kristen tanpa kesaksian. Ya kalau Kristen tanpa kesaksian, apa Kristen itu? Enggak. Iya, harus kita saksikan. Yang kita saksikan, yang kita lihat, kita alami. Ayo saksikanlah. Tuhan itu nanti semakin kita saksikan, semakin banyak ditambahin Tuhan. Jadi seperti salib itu kemarin ya. Salib itu salib. Ya. Ke bawah itu apa? Ini ke bawah ini adalah akar. Ya. Tidak, kalau pohon itu nggak ada akar bisa nggak tumbuh? Nggak bisa. Ya akar. Kalau bahkan pohon kurma itu yang manis itu, dia itu menanamnya gimana? Ditaruh kurma bijinya terus ditaruh batu yang berat. 2 orang angkatnya berat sekali, nggak bisa diangkat. Nanti pohon kurma itu nggak akan bisa naik, tapi ke bawah dulu, berakar dalam. Setelah dia berakar, baru dia singkirkan batu yang berat itu. Gitu cara nanam pohon kurma. Jadi nanti dia berbuah manis. Buah yang paling manis di dunia, buah kurma. Ya, walaupun dia hidup di padang gurun, tapi dia berakar dalam sekali. Jadi akarnya itu bisa sampai 3 kali 4 kali daripada pohonnya. Pohonnya 1 meter, akarnya udah 4 meter, 5 meter. Dalam sekali mencari air. Jadi kehidupan berakar itu apa? Kehidupan kita dengan Tuhan tersembunyi. Akar kan di bawah tanah, tidak ada yang lihat kan. Tapi kita setiap hari kita berbicara sama Tuhan, berdoa. Setiap hari itu kehidupan yang tidak tersembunyi. Berdoa, baca firman Tuhan. Tidak usah dikasih tahu, tutup pintumu, baca firman Tuhan.
supaya kamu mengerti apa kata Tuhan. Jadi kehidupan yang berakar itu sangat penting. Ya, tanpa akar, pohon itu akan gampang ditiup angin, diterbangkan angin. Jadi kita harus mau datang kepada Tuhan pagi-pagi sekali, ya. Setiap hari kita butuh Tuhan. Kita butuh persekutuan dengan Tuhan. Minimal kita berdoa Bapa kami aja. Kalau nggak sempat, doa Bapa kami, ya. Tapi saya rasa nggak sempat. Kalau kita udah duduk, suruh kita berdoa, kadang-kadang langsung kita menangis. Kau memberikan apa? Syukur kepada Tuhan. Ya baru itu, setelah itu baru ke atas, ya. Ke atas itu adalah beribadah. Beribadah ya begini, bergabung, ya. Berkumpul, beribadah sama-sama. Ada situ puji-pujian, ada di situ doa, ada di situ mendengar firman. Ini mesti ada. Kita mesti beribadah. Ini kata Musa itu apa yang harus kami lakukan sebelum dia mati? Beribadah. Jangan lupa. 7 hari, 6 hari Tuhan Yesus memberkati pada hari yang ke-7. Kau harus beribadah, memuliakan Tuhan. Itu perintah. Baru yang ke kanan itu tadi adalah kesaksian. Salib. Kesaksian itu mesti ada. Ini yang baru kesaksian Bu Yuli menyaksikan, dia melihat, mengalami. Ya. Itu harus kita saksikan dalam kehidupan kita. Jangan nanti Kristen tanpa kesaksian kita. Itu sama dengan Kristen KTP, gak laku, ya. Apa yang dilakukan? Kesaksian. Berarti kita udah mengalami Tuhan ini. Baru yang kemudian adalah yang ke kanan, diakonia. Diakonia adalah bersatu dengan saudara-saudara, mengasihi, ya, memberikan. Apa bisa kau berikan? Nasihat bisa. Ya kalau kau nggak bisa memberikan uang, memberikan tumpangan, ya. Mau kemana ya? Naik mobil saya, berikan tumpangan. Jadi ada, misalnya buah kita, ya, kita nggak bisa buah-buah roh itu kan mengasihi. Mengasihi itu nggak bisa cuma ngomong-ngomong doang, omong-omong, percuma. Misalnya ada orang mau pergi keluar kota, kita bilang, ya nanti di jalan baik-baik ya, nanti kalau lapar makan ya, kalau dingin nanti pakai selimut ya. Cuman omong, nggak ada dia kasih makan. Nah ini yang kata Yakobus itu kan, iman tanpa perbuatan mati. Nggak usah lah kalau ngomong-ngomong doang. Ya apa yang bisa kok, inilah aqua bisa saya kasih. Ya harus ada. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Nah sekarang kita mendengarkan firman Tuhan, ya, bagaimana rahasia menjadi sahabat Tuhan. Sahabat, ya, adalah orang paling dekat. Daud, ya, Daud itu, ini apa, meja makan Daud itu, sahabat-sahabatnya datang, itu pergi, ya. Kayak sekarang ini, Prabowo itu, kalau sahabatnya bisa nggak suka hati? Bisa lah, sahabatnya sini. Jadi lebih enak jadi sahabat raja, ya, daripada dari menteri. Ya kalau menteri ya kan dikasih waktunya, ini kita sidang kabinet. Tapi kalau sahabat itu datang sewaktu-waktu datang, kasih tahu sahabat, dia datang ngobrol-ngobrol dia. Nah, jadi kita bagaimana kita menjadi sahabat Kristus, ya. Sedangkan sahabat Prabowo aja enak, ya. Sahabat Prabowo itu makan. Silakan dari meja dia, sahabat Raja Daud. Kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, ya, kita mesti mengerti dong Tuhan itu bagaimana. Ya. Orang di sini di Mazmur 25 ayat 12. Coba kita baca Mazmur 25 ayat 12. Kita baca sama-sama yang kuat. 1, 2, ya. Siapakah yang keras akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tadi 12, 13 sampai 14. 13. Orang
Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucu yang akan mewarisi bumi. 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, akan perjanjian dan perjanjian yang akan diberitahu kepada. Ya, jadi yang pertama menjadi sahabat itu adalah kita mesti takut akan Tuhan. Takut di sini bukan kayak takut melihat setan, takut setan. Setan itu membunuh. Jadi takut kita. Kalau Tuhan segan kita. Ya. Kita segan berbuat dosa, segan agak enak ini. Sahabat saya nanti bisa ini katanya sedih, ya. Dan kalau sudah kita menjadi sahabat Tuhan, maka Dia menunjukkan jalan yang harus dipilih. Jadi jalan kita ini di dunia ini mana yang mau jalan ke Bogor? Yang nggak macet, yang bagus. Nah, dari sini dikasih tahu. Kemudian orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Apa yang kita cari di dunia ini? Kebahagiaan. Bukan kekayaan, bukan ketenaran, kehebatan, bukan. Ya, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Ada orang kaya nggak bisa tidur dia, karena ada surat dari panggilan dari KPK. Bapak besok menghadap KPK, langsung dia keringat dingin. AC-nya 2-3 nggak bisa tidur lagi. Besok gimana nih? Gitu. Ya. Jadi ada orang kaya juga nggak bisa menikmati ini karena makannya pakai selang aja. Udah di rumah sakit udah gitu, udah cengap-cengop, ya. Banyak sekali kejadian Bapak Ibu, ya, di dunia ini. Jangan kita tertipu, tapi kita melihat Tuhan lah. Ya, apa yang diberikan Tuhan, ya. Kemudian anak cucunya mewarisi bumi, anak-anak kita akan dipelihara Tuhan juga. Kayak Pak Benci itu. Ya, kalau benar, orang benar anaknya pasti dipelihara. Pasti didengarkan Tuhan. Makanya bapak, ibu-ibu harus menjadi orang yang benar supaya anaknya dipelihara. Nah, jadi kita jangan takut menyaksikan Tuhan loh. Nah, Tuhan Yesus, saya lihat ini Pak Benci yang makin hari makin bagus pertumbuhan rohani. Ya. Semakin mengenal Tuhan, dia akhirnya merenungkan firman Tuhan. Akhirnya dia serah. Jadi dia berani melayani Tuhan. Nanti lama-lama nanti kita sekolahkan jadi pendeta dia. Ya, kalau dia ini melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan, hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Ada sini enggak yang enggak hamba Tuhan? Siapa yang hamba Tuhan? Angkat tangan. Ya, semua hamba Tuhan. Yang enggak angkat tangan, hamba setan. Ya. Ada 2 pilihan di dunia ini, nggak ada 3. Ya. Kalau nggak hamba Tuhan, hamba setan. Ya. Harus percaya sama Tuhan. Coba bilang sama kiri kanannya. Harus percaya sama Tuhan. Ya. Percaya sama Tuhan, kamu jelas. Bilangnya. Percaya sama Tuhan, kamu jelas. Percaya sama setan, kamu nggak jelas. Nggak jelas, ya kan? Jadi inilah orang yang mau bergaul sama Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Tuhan memberitahukan perjanjian-perjanjian. Itu di Alkitab itu, Bapak Ibu pikir gampang itu mengerti? Nggak gampang, susah. Susah banget. Saya aja membaca berapa kali dapat ini. Artinya apa? Kalau baca-baca gitu aja ya bisa, cuma maknanya di dalam itu akan dibukakan Tuhan rahasia satu persatu. Kalau kita percaya sama Tuhan. Ya, jadi belum tentu profesor, doktor, kalkulator bisa mengerti, ya. Karena tersembunyi dia, bukan hanya kata-kata, bukan hanya tulisan letterlek. Ada orang yang bertengkar masalah Alkitab ini gara-gara letterlek.
Kan begini katanya kan, Alkitab itu misteri. Bukan, itu Alkitab itu rahasia. Berantem orang itu gara-gara kata-kata misteri sama rahasia. Soalnya begini, tidak ada Bapak Ibu, itu Alkitab itu yang penting esensi. Isinya apa yang dapat merubah kita? Bukan kata-kata ini yang diperdebatkan. Ya, saya waktu dulu, zaman dulu Tuhan Yesus juga marah sama orang Farisi sama orang Saduki. Mereka ahli Farisi, tapi apa kerjanya? Berdebat aja setiap hari, berdebat. Jadi karena berdebat lupa melakukan firman Tuhan. Orang Saduki ya, Sanhedrin itu dewan agama. Di Yahudi itu dewan agama. Mereka itu satu percaya kebangkitan, itulah orang Saduki. Satu tidak percaya kebangkitan, orang mati, itu orang Farisi. Ribut aja terus, tapi tidak melakukannya. Ngapain? Yang penting kita esensi daripada Alkitab itu artinya apa? Kita lakukan. Ya, firman Tuhan itu kalau kita lakukan, ya maka itu akan terjadi, miracle happen. You when you believe, kamu melakukan, kamu percaya, kamu melakukan. Jangan hanya omong-omong aja. Orang Israel, ya orang Israel. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, perjanjian. Itu adalah juga perjalanan hidup kita. Ya. Jadi orang Israel bagaimana kalau kita lihat orang Israel? Orang Israel kaya-kaya, diberkati Tuhan, sejahtera. Mereka merubah tanah Israel itu yang tandus menjadi subur. Ya. Buah-buahnya pun besar-besar. Gitu. Diberkati tanah Israel. Orang Israel apanya dari mana asal usulnya? Orang Israel bisa nggak kita jadi orang Israel? Nggak bisa, karena keturunan. Ya. Karena keturunan Abraham, Yakub, ya. Ishak, Yakub, Yakub 12 itu mulai dari Ruben, Simeon semuanya itu Yehuda, Gad dan lain-lain itu adalah suku-suku Israel. Suku Israel ini diberkati Tuhan luar biasa. Tapi orang yang kawin sama dia bisa, ya. Tapi kalau enggak bisa. Tapi kita ini bisa nggak jadi Israel? Melalui siapa kita menjadi orang Israel? Melalui Tuhan Yesus. Kita adalah orang Israel, ya, melalui Tuhan Yesus. Kita akan diberkati juga. Coba sebutkan, saya orang Israel. 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 Amin. 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 Jadi kita ini orang Israel. Ya, diberkati nggak kita? Berkati. Diberkati. Beda loh, beda. Orang yang diberkati dengan yang nggak diberkati beda. Kamu bekerja siang malam tidak menghasilkan apa-apa ya. Pergi pagi, pulang sore, penghasilan pas-pasan. Apalagi? Gak ada. Tapi orang yang diberkati Tuhan waktu tidur, dia tidur. Diberkati Tuhan, beda. Jadi kita dengan dunia ini beda. Nah, makanya kita ini harus yakin kita ini orang Israel melalui jalur Yesus Kristus. Jadi perjalanan Israel itu ya, orang Israel kita lihat ya, itu adalah yang di Alkitab itu semua apa? Itu adalah contoh. Jadi kehidupan orang di Alkitab ini semua dicatat supaya menjadi contoh sama kita, supaya kita meniru yang baiknya. Jangan kita meniru yang jelek. Ya. Contoh. Ada orang Katolik bertanya sama saya. Dia juga Katolik, cuma nggak ngerti kan. Apa beda Petrus sama Judas Iskariot? Apa bedanya? Judas Iskariot. Mereka melakukan dosa sama-sama kok. Petrus itu menyangkal Tuhan. Karena apa? Karena takut aniaya kan. Ini juga, ini orang ini ikut bersama-sama dengan Yesus. Bukan aku katanya.
Ini juga kau bersama-sama. Enggak kenal saya. Begitu dia. Sampai 3 kali. Ini dia itu orang-orang yang dari Nazaret itu. Bukan itu orang lain katanya. Saya tidak kenal. Menyangka Tuhan Yesus loh. Luar biasa ini. Ini dosa paling besar. Ya, harusnya dia masuk neraka udah, walaupun dosanya sama. Kalau si Yudas menyangka Tuhan Yesus demi uang. Nah, dikasih uang kan. Nah, dia jual Tuhan. Itu kan samanya menyangkal juga. Yang menyangkal. Saya pernah juga ditawarkan ya sama PKS. Udah kamu Pak dulu masuk Islam aja katanya. Kenapa? Nanti kamu jadi ini bisa kerja di DKI. Kamu jadi staf khusus segala macam lah. Karena mereka lagi zaman itu menguasai. Saya usulkan nanti jadi maaflah kalau sampai ke sana ya. Kita berteman aja, tapi kalau soal iman itu kepercayaan masing-masing. Nah, itu hampir kita dicobai demi uang, mau nggak? Nah, kalau demi uang itu sama dengan Yudas menjual Tuhan. Ya. Dosanya sama ini, Petrus sama si Yudas Iskariot ini sama-sama. Cuman bedanya apa? Bedanya Petrus setelah menyangkal Tuhan dia bertobat, dia menyesal, kembali kepada Yesus, kembali lagi dia kepada persekutuan murid-murid itu, kan persekutuan murid-murid. Makanya kita mesti punya komunitas supaya kita kuat ya. Dia tadinya sudah jatuh, balik lagi. Yudas bagaimana? Yudas menyangkal Tuhan tapi tidak kembali kepada Tuhan. Dia berpikir sendiri ke dirinya sendiri, tahu sendiri diri kita ini adalah dosa. Ya, gampang ditipu oleh iblis. Sehingga melakukan pemikiran, wah, yang benar saya bunuh diri nih. Dia balikan uangnya nggak diterima, bunuh diri. Nah, itu adalah pemikiran sendiri. Makanya jangan kita memikirkan diri sendiri. Persoalan kembali kepada Tuhan, bertobat. Waktu Petrus, Tuhan Yesus mau berangkat ke surga nih. Saya mau naik ke surga. Siapa saya titipkan ini yang menjadi gembala umatku ini? Kan banyak umatnya. Ditanya salah satu muridnya enggak masuk. Tapi Petrus ditanya, Petrus, apakah kau agape padaku? Agape itu adalah kasih yang tertinggi kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku agape. Apa Petrus, apakah kau filia kepadaku? Filia itu kasih. Lebih rendah lagi ya, kasih kepada saudara. Katanya, ya Tuhan, aku filia padamu. Ditanya lagi, Tuhan ketiga kali, Tuhan, Petrus, apakah kau stok kepadaku? Kasih, itu kasih paling rendah. Kasih itu kalau ada hubungan timbal balik. Saya mau mengasihi kau kalau aku kasih uang. Saya mau mengasihi kau kalau ada benefitnya, keuntungan dunia. Karena saya bekerja sama kau, saya kasih uang. Gitu. Barulah si Petrus nangis. Ya. Kenapa Tuhan semakin merendahkan pertanyaannya kepada aku kan? Tadi ke agape. Oke lah, orang ke agape bisa percaya ngomong doang. Tapi diturunkan lagi pilihan, stop. Di situ dia menangis. Tuhan Yesus punya, kau tahu aku mengasihimu kan? Baru Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Makanya di Saint Peter itu, di Vatikan itu adalah gambar Petrus. Petrus adalah bapak gereja. Disitulah di atas batu karang ini didirikan jemaat Tuhan. Ya, sekarang mereka mengganti paus. Pausnya sekarang ini tidak terputus, mulai Petrus sampai kemarin Paus Yohanes yang terakhir itu paus apa namanya ya? Itu juga orang Fransiskus. Nah, itu semua adalah Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, memberikan tanggung jawab kepada Petrus, walaupun dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dari mana Tuhan Yesus tahu hatinya? Kok dipilih dari antara banyak muridnya hanya Petrus disuruh jadi gembala? Karena Petrus menyesal dan merasa tidak layak. Ya. Waktu Petrus disalib dia terbalik. Katanya apa? Saya tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Saya terbalik, kepala ke bawah, lebih sakit.
Nah, itulah bagi orang yang merasa bertobat dan merasa tidak layak, ketersedia kasih Tuhan Yesus. Itu artinya dari situ. Jadi di Alkitab semua gambaran pengalaman orang sama Tuhan. Ya, oh begini pengalamannya. Dikatakan sejujurnya lah. Ada yang pelacur, dibilang aja. Gak ada yang ditutupi supaya bagus. Enggak. Si Daud, ya Daud itu juga bejat juga, ya. Berzina dia, suami orang dibunuhnya. Dia membunuh, berzina. Dosanya itu berat. Tapi dia kembali kepada Tuhan Yesus. Itulah seperti Petrus. Kalau kau sudah merasa dosa, sudah merasa ini tidak layak, kembali kepada Tuhan Yesus. Jangan kamu pakai pikiranmu sendiri. Pikiran kamu sendiri begini-begini, tahu-tahu bunuh diri. Seperti Judas pikir dia selamat, gak selamat, mati kok. Udah jelas-jelas kata Tuhan jangan bunuh diri. Ya, Tuhan memberikan sama kita ini semuanya ini tanggung jawab, ya. Memberikan tugas. Makanya kita masih hidup. Suatu saat nanti kita akan mati. Berarti kita udah selesai tugas kita. Jadi mati adalah keuntungan. Bapak, mati adalah keuntungan. Saya bilang mati adalah keuntungan. Kok takut-takut? Gak berani. Kita harus berani. Tuhan itu gak suka kalau kita itu penakut, ya. Berani. Mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita mati, saudara kita gimana? Apakah kita sedih atau ketawa? Keuntungan, ya. Makanya di dalam Tuhan itu mati adalah keuntungan. Jangan takut kalau mati. Karena Tuhan pasti sudah menyediakan tempat sama kita. Nah, bertemu sama Tuhan itu ibarat bertemu dengan permata. Ya. Coba kita baca Matius 13:45. 13 ayat 45, 46. 44, 45, 46. Matius 13 ayat 44. 44 dulu ya, kita baca. 1, 2, 3 ya. Hal kerajaan surga itu apa yang terpendam di ladang. Lagi 45. Setelah dilakukannya rencana biasa, ia menjual seluruh miliknya lalu ya. Ya, bertemu Tuhan itu adalah mutiara. Ya. Saya ditanya orang, enak nggak jadi pendeta? Pak Dewi nanya, enak nggak jadi pendeta baru? Enak. Ya. Karena tidak mikir apa-apa, tidak memikirkan susah gimana, besok gimana, nggak pikirkan. Hari ini adalah hari ini, besok adalah besok. Ya, hamba Tuhan ya, kita juga semua hamba Tuhan ya. Karena nggak ada hamba setan di sini kan, hamba Tuhan semua. Lihatlah orang Israel, ya. Orang Israel perjalanannya di padang gurun. Di padang gurun itu dibawa jalannya oleh tiang awan kalau siang hari. Kalau malam hari tiang api. Kalau padang gurun itu kalau siang itu panas bukan main. Makanya ada tiang awan bisa neduh, ya kan? Ada malam hari dingin sekali, ada tiang api jadi hangat, api unggun. Ah, itulah mereka. Selama tiang api dan tiang awan tidak bergerak, orang itu menetap di kemah kan? Ya inilah yang dipimpin oleh Tuhan. Jadi mau berapa lama? Ya terserah Tuhan. Kadang-kadang setahun, 2 tahun, 3 tahun kita jalan-jalan ya. Kita ikuti aja. Kenapa? Kalau kita pergi sendiri, ya kita 2 hari udah mati. Kenapa? Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jauhnya di tengah-tengah gurun itu nggak tahu di mana ujungnya. Tapi kalau di dalam tiang awan, tiang api ini, Tuhan pelihara. Pagi-pagi ada roti mana, ya. Kau harus memungut ya 1 komer setiap orang. Jadi ada takarannya rezekinya. Makanya itu dari situ
doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Tuhan sediakan roti manna. Kalau kita ambil banyak, besok busuk, nggak bisa. Terus kalau pagi-pagi itu bangun harus pagi-pagi jam 4. Kalau kita bangun jam 6 udah hilang, dia lenyap, terbawa burung. Jadi pagi-pagi sekali Tuhan mengajar kita supaya disiplin, ya. Makan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ada waktunya. Jadi apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus, kok saya nggak sembuh-sembuh? Ada waktunya. Tuhan Yesus, saya mau beli mobil, kok nggak ada mobil? Ada waktunya. Tuhan Yesus, saya punya rumah, kenapa nggak dikasih? Ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Karena roti manna itu setiap pagi jam 4 waktunya, enggak terus-terusan datang. Setiap pagi jam 4. Tapi kalau kau nggak siap-siap kapan Tuhan Yesus datang, kau nggak dapat makanan. Jadi kita menunggu waktu Tuhan. Biar aja, serahkan aja, nanti ada waktunya sama Tuhan. Percaya kita dipelihara Tuhan. Percaya Bapak Ibu dipelihara Tuhan? Percaya ya, karena kita orang apa? Orang Batak, orang Jawa, orang Manado, orang Israel. Kita ini orang Israel. Orang Israel itu ada tiang awan, ada tiang api. Mereka itu tenang kan di situ kan, pasti ada yang melihara, ada Tuhan di situ. Tuhan membela dia waktu dia menyeberangi sungai Laut Merah itu. Tadinya ada tiang awan di depan. Udah dekat orang Mesir itu pindah dia tiang awan ke belakang, sehingga orang Israel kegelapan, nggak bisa jalan ini. Padahal orang itu tinggal dekat, nggak bisa jalan, terus dihalangi oleh Tuhan. Musuh kita dihalangi oleh Tuhan. Jadi kita percaya ada tiang awan, ada tiang api, pasti kita tiap hari dikasih makan kan. Nah kita ini seringkali khawatir. Berdosa nggak kita khawatir? Berdosa. Siapa bilang berdosa? Yang lain melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan berdosa. Jangan khawatir, kata Tuhan. Tapi kita khawatir terus. Gimana nih Tuhan? Gimana? Aduh, melanggar firman Tuhan kau berdosa. Makanya kau nggak dapat apa yang kau minta. Karena kalau firman Tuhan ya dan amin. Jangan khawatir. Jadi besok ada yang khawatir, angkat tangan. Jangan khawatir. Karena besok akan dipelihara Tuhan lagi besok. Jadi itu perintah Tuhan yang paling sederhana, yang paling susah. Sampai 365 kali Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Di Alkitab itu setiap hari kita nggak boleh khawatir. Itulah manusia itu susah, tetap aja khawatir. Tapi gimana nanti yang kejadian yang kemarin? Kejadian yang kemarin masih khawatir. Kejadian besok masih khawatir. Susah kita, ya. Makanya kita belajar untuk senantiasa bersyukur. Saya jatuh ini dari apa? Bersyukur Tuhan, saya bilang gitu. Dalam segala hal kita mengucapkan syukur. Ya biar jatuh ya, nanti ada caranya disembuhkan Tuhan. Jadi nggak begitu sakit. Tadinya nyut-nyutan kan, malam nggak bisa tidur, tapi syukur Tuhan. Saya ini aja berdoa aja syukur. Akhirnya nggak sakit ya, malam bisa tidur. Itu luar biasa itu mengucapkan syukur itu. Jadi kalau kita sudah mengucapkan syukur, kita tidak akan khawatir. Itu. Jadi kalau orang yang masih khawatir berarti orang berdosa. Orang yang tidak mengucapkan syukur berdosa. Perintah Tuhan kedua adalah bersyukurlah dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaannya, bersyukur. Siapa Bapak Ibu bisa bersyukur? Angkat tangan. Amin ya. Ini di hadapan Tuhan loh. Jadi Tuhan menyaksikan dari sini. Ya, kau bersyukur. Nanti kalau nggak bersyukur, awas kau cewek sama Tuhan. Dijewel sakit juga. Ya, kasih peringatan, tapi bersyukur. Ya mungkin saya ada kesalahan sehingga saya dikasih diizinkan jatuh, ya bersyukurlah Tuhan ya, dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan karena kita dapat rezeki aja kita bersyukur. Dapat rezeki bersyukur. Nanti nggak dapat rezeki kita ngomel-ngomel. Nah jadi orang Israel itu
mati di padang gurun, dipatok ular. Jadi dalam segala hal kita harus bersyukur. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, kita ini dibenarkan. Ya, tidak ada manusia yang benar. Mana-mana, siapa yang paling benar? Nggak ada manusia, tetap ada bersalah. Hari ini saya kelihatan ini di panggung ini saya kayak benar gitu kan. Besok saya bisa berbuat dosa. Marah-marah, nggak sabaran ya. Itulah kita masih diproses. Nggak bisa kita bilang kita ini benar. Besok, ya kan besok udah lain lagi ceritanya. Nah, bersungut-sungut besok, ya kan? Tidak mau mengucapkan syukur. Besok saya khawatir, itu udah saya berdosa udah. Makanya nggak ada yang benar. Yakobus 2 ayat 24. Coba kita baca. Yakobus 2 ayat 24 kita baca yang keras supaya kita bisa mendengar dan menghayati firman-Nya. 1, 2 ya. Jadi kamu tidak bahwa manusia digunakan karena perbuatan dan bukan hanya iman ya. Jadi itu tadi iman ya. Kita beriman, percaya Tuhan, tapi harus ada perbuatan dong ya. Perbuatan, kalau enggak nanti omong-omong. Jadi kita harus ada perbuatan. Perbuatan buah ya. Apa? Kita orang Israel itu ibarat pohon ara ya. Pohon ara itu tidak berbuah kalau Tuhan terkutuk mati. Yang tinggal dibakar. Jadi kalau kita tidak berbuah juga ya, kita kan orang Israel sama. Tidak berbuah kita akan dipotong mati, dibuang, dibakar. Jadi harus berbuahlah ya. Berbuah. Buah roh itu ya. Kasih. Kasih itu artinya mengasihi. Ya, jangan kasihilah sesama manusia. Kita nggak mau ngasih, nggak ada kasih. Kasihilah. Ya berkorban. Ya, ini uang saya 10.000 ya. Kita bagi 2 5.000 5.000. Itu namanya kasih. Berarti mengasihi orang. Ya kan? Namanya juga kasih. Kasih itu apa? Kasihkan. Nggak susah-susah. Ya, kalau kau nggak pernah ngasih, berarti kau tidak mengasihi. Apa yang bisa kau kasih? Misalnya tumpangan, ayo numpang kendaraan, numpang mobil, numpang makan juga dikasih. Saya belum makan Pak, ya udah makan sama-sama bagi 2 apa adanya. Itu namanya tanpa perbuatan iman itu mati. Kalau mati ya tinggal dikubur saja. Tidak ada gunanya. Nah, makanya kita harus coba 25. Yakobus 2:25-nya. Nah, coba kita baca 1, 2 ya. bukankah dia juga akal lalu itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembuhkan orang-orang yang disuruh itu dari rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalannya. Ini seorang pelacur, benar nggak ini? Ya, kalau sebelum dia menolong orang Israel itu dia tidak pernah berdosa, pelacur kok. Alkitab tidak menyembunyikan profesinya. Ya itu misalnya hanya pramuria, bahasa halusnya kan, pramuria. Enggak, dijelaskan nama dia pelacur maksudnya. Tidak ada apa basa-basinya. Kita ini jujur. Kalau memang pelacur dibilang. Tidak ada diperhalus-perhalus. Nah, itu hanya pramuria kok, itu hanya apanya menjaga apa menerima tamu-tamu. Enggak, pelacur. Tapi seorang pelacur itu dibenarkan, lihat dibenarkan ketika dia menyembunyikan orang-orang pengintai-pengintai yang disuruh Musa itu. Jadi ada perbuatannya, ya, ada imannya. Jadi kita dibenarkan karena perbuatan kita juga mengasihi orang, ya, melayani Tuhan. Jangan kita tidak ada hanya omong-omong, teori. Teori, kayak orang Parisi paling jago teori. Pengetahuan aja, pengetahuan berdebat dari setiap hari, nggak ada yang lain.
Tapi mereka tidak menolong orang Samaria yang jatuh itu, yang diperampok itu. Di sini dia jalan, orang Farisi itu di sebelah kanan, iman-iman itu di sebelah kanan. Ya, jadi tidak ada apa Tuhan di situ. Kita ini adalah tadi orang Israel ya, orang Israel dikasih tanah. Tapi ada satu orang Israel, suku Lewi, nggak dikasih tanah. Apa dia? Warisanmu adalah Tuhan. Jadi kalau kita warisan kita cuma Tuhan, itu pun kita bisa hidup, kita bisa diberkati. Jadi jangan takut. Ya. Jangan takut, kita ini orang Israel. Bangun tidur tak lupa, saya bilang, saya orang Israel Tuhan. Ya karena itu kau berkati, seperti kau telah memberkati orang Israel. Makanya kita sama orang Israel, kita jangan terkutuk kita. Tapi kita berkati orang Israel. Tuhan Yesus berkatilah umat Israel. Ya. Saya juga orang Israel Tuhan. Supaya ingat Tuhan, maka kita berkati juga. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Coba kita nyanyikan ya, Kaulah Tuhanku, kita berdoa ya. Kaulah Tuhanku. Kita mau menyembah Tuhan.